Shalom, selamat hari Minggu dan salam sehat buat kita semua. Khotbah pada minggu ini yaitu di hari yang ke-266, minggu ke-17 setelah Trinitatis, tanggal 22 September 2024, diambil dari kitab Mazmur pasal 104 ayat 1 sampai dengan yang 3 dan dilanjutkan dengan ayat 13 sampai dengan 24 dengan perikop pujilah bagi Pencipta. Dan sebagai topik minggu ini ialah kebesaran Tuhan dalam segala ciptaannya. Itulah topik dalam minggu ini. Dan prakhotbah atau epistel dalam minggu ini diambil dari Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat 13 sampai dengan 18 dengan perikop Nikodemus dan Yesus. Sekarang mari kita dengarkan khotbah minggu ini yang diambil dari kitab Mazmur pasal 104 ayat 1 sampai dengan yang ketiga dan 13 sampai dengan 24. Demikian bunyinya. Kebesaran Tuhan dalam segala ciptaannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak, yang berselimutkan terang seperti kain, yang membentangkan langit seperti tenda, yang mendirikan kamar-kamar lotengmu di air, yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraanmu, yang bergerak di atas sayap angin. Kemudian ayat yang ke-13, Engkau yang memberi minuman gunung-gunung dari kamar-kamar lotengmu, bumi kenyang dari buah pekerjaanmu. Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia, yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah, dan anggur yang menyukakan hati manusia, yang membuat muka berseri karena minyak, dan makanan yang menyegarkan hati manusia. Kenyang pohon-pohon Tuhan, pohon-pohon aras di Libanon yang ditanamnya,
di mana burung-burung bersarang, burung ranggaung yang rumahnya di pohon-pohon sanobar. Gunung-gunung tinggi adalah bagi kambing-kambing hutan. Bukit-bukit batu adalah tempat perlindungan bagi pelanduk. Engkau yang telah membuat bulan menjadi penentu waktu, matahari yang tahu akan saat terbenamnya. Apabila engkau mendatangkan gelap, maka hari pun malamlah. Ketika itulah bergerak segala binatang hutan. Apabila engkau mendatangkan gelap, maka hari pun malamlah. Ketika itulah bergerak segala binatang hutan. Singa-singa muda mengaum-aum akan mangsa dan menuntut makanannya dari Allah. Apabila matahari terbit, berkumpullah semuanya dan berbaring di tempat perteduhannya. Manusia pun keluarlah ke pekerjaannya dan ke usahanya sampai petang. Ayat terakhir yang ke-24. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan. Bumi penuh dengan ciptaanmu. Itulah firman Tuhan dalam khotbah minggu ini. Apa yang bisa kita lihat dalam khotbah minggu ini? Namun sebelum kita melihat keindahan dan kemuliaan yang diciptakan oleh Tuhan pada khotbah minggu ini, kita coba melihat di dalam epistel atau prakhotbah pasal yang ketiga ayat 13 sampai 18. Nikodemus dan Yesus. Dan sebagaimana juga biasanya pedoman kita selama bulan September, selalu kita katakan, jadilah pelaku firman. Dijabarkan dalam Yakobus pasal 1 sampai dengan ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya mendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Jadi penipu diri sendiri itu ada di dalam Alkitab, yaitu apabila kita mendengar firman Tuhan tapi tidak melaksanakannya, itu sama dengan menipu diri sendiri, membohongi diri sendiri. Mendengar tapi tidak menjalankan, itu sama dengan penipu diri sendiri. Dan apabila kita menipu diri kita sendiri,
Dalam Yakobus pasal 2 ayat 17 dikatakan, iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah, kemudian dalam epistel hari ini adalah foundational prinsip yang ditetapkan oleh Allah dalam pembicaraan antara Nikodemus dan Tuhan Yesus. Apa yang menjadi topik pembicaraan daripada Yesus dengan Nikodemus? Ini adalah siapa sebenarnya pewaris kerajaan surga. Ini Nikodemus mencoba berbicara dengan Tuhan Yesus. Maka Yesus menyatakan, apabila seseorang tidak dilahirkan kedua kalinya dengan air dan roh Allah, dia tidak berhak menjadi pewaris kerajaan surga. Jadi dilahirkan kedua kalinya. Secara manusiawi, Nikodemus mengatakan, bagaimana mungkin orang yang sudah besar kembali ke rahim ibunya? Tidak mungkin. Lantas Yesus menjawab, yang dimaksud dengan dilahirkan kedua kalinya adalah dibaptis dengan air dan roh Allah. Mengapa? Karena pada waktu Lusifer dikeluarkan oleh Tuhan Allah dari surga, dia berusaha membuat kerajaan di bumi ini diturunkan di bumi. Sebelum Lusifer turun ke bumi, manusia itu suci dan enak tinggal di Taman Eden. Tidak ada kekurangan satu apapun. Tapi begitu Lusifer ditendang oleh Allah dari surga turun ke bumi, dia membuat kerajaan sendiri. Hawa digoda oleh iblis, oleh ular yang sangat bijak itu, dipakai oleh Lusifer, iblis. Ditawarkanlah apa yang dilarang oleh Tuhan pada Adam dan Hawa. Maka iblis berkata, itu tidak benar. Karena Adam dan Hawa mengatakan, boleh kami makan semua makanan yang ada di taman ini kecuali pohon pengetahuan yang baik dan yang tidak baik. Datang si iblis, wah tidak, itu bohong. Karena kalau kau makan itu, kamu sama dengan Tuhan Allah. Itu sebenarnya. Datanglah ya nafsu daripada manusia, kedagingan yang bicara. Wow, sama dengan Allah. Atas Hawa memakan buah yang terlarang tersebut dan diberikan kepada Adam. Setelah mereka berdosa, inilah yang dikatakan oleh Yesus harus dilahirkan kedua kali. Secara jasmani, Adam diciptakan oleh Tuhan dan manusia dilahirkan oleh ibunya secara jasmani. Tapi karena sudah berdosa, itu sudah menjadi
terpatri dalam diri manusia. Setiap manusia dilahirkan di bumi ini adalah berdosa. Jadi tidak ada kata-kata istilah bahwa manusia yang lahir itu bayi itu adalah sama dengan seperti kertas atau suci. Itu menurut Alkitab adalah tidak benar. Manusia begitu lahir sudah berdosa. Maka Yesus mengatakan dengan Nikodemus tadi, harus dilahirkan kedua kalinya, baru dia bisa menjadi anak Allah. Nikodemus mengatakan, bagaimana mungkin dilahirkan kedua kali kembali ke rahim ibu? Tapi Yesus mengatakan, pengertian dilahirkan kedua kali adalah dibaptis dengan air dan Roh Allah, sehingga dia menjadi anak Allah, resmi menjadi pewaris kerajaan surga. Itulah dalam epistel yang kita lihat dalam Yohanes pasal 3 ayat 13 sampai dengan 18. Dan sebagai inti daripada perikop tersebut, makna perikop Yohanes pasal 3 ayat 13 sampai 18, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga kecuali dia. Siapa itu? Adalah Yesus yang telah turun dari surga sebagai anak manusia untuk menyelamatkan dunia. Ayat ini menjelaskan bahwa posisi untuk Yesus sebagai satu-satunya yang memiliki otoritas surga. Nah, jadi tadi kita sudah berhasil jadi pewaris kerajaan surga dengan baptisan, dan yang memiliki otoritas surga itu satu-satunya adalah Yesus. Nah, kemudian percakapannya dengan Nikodemus itu adalah memerlukan bahwa keselamatan hanya bisa diperoleh melalui iman percaya kepadanya. Tanpa iman percaya kepada Yesus, keselamatan itu tidak mungkin diraih. Dalam konteks ini, ya, Yesus menjelaskan kepada Nikodemus bahwa dia datang bukan untuk mengadili dunia, tapi untuk memberikan hidup yang kekal bagi manusia, tentu yang percaya kepadanya. Karena dalam Yohanes 3, dalam Yohanes 6 ayat 35 dikatakan, akulah roti hidup. Taat setia kepadaku tidak akan kelaparan. Percaya kepadaku tidak akan kehausan. Ya. Artinya tidak kelaparan, tidak kehausan, itulah menjadi pewaris kerajaan surga, hidup yang kekal dan abadi. Tidak ada kelaparan, tidak ada kehausan. Nah, kemudian dalam Yohanes pasal 3 ayat 13-18 ini menekankan pentingnya iman sebagai jalan menuju keselamatan itu. Jadi di sini ditegaskan bahwa pentingnya iman untuk menuju keselamatan dengan menyelesaikan percakapan antara Yesus dengan Nikodemus, ya. Dalam konteks ini Yesus menjelaskan bahwa
Ia datang ke dunia bukan untuk menghakimi, tapi untuk menyelamatkan dunia. Nah, itulah kita lihat dalam prakhotbah bahwa manusia yang sudah dibaptis dengan air dan roh Allah menjadi anak Allah sebagai pewaris kerajaan surga. Sekarang kita masuk dalam khotbah hari ini, yaitu Mazmur pasal 3 ayat 1 sampai dengan 3 ditambah dengan ayat 13 sampai 14. Sekarang coba kita lihat apa makna perikop pasal 3 ayat 1 sampai 3. Ini mengajak kita untuk memuliakan Tuhan dengan penuh rasa syukur atas keindahan dan keagungan ciptaannya. Ini sebagai filosofi dalam pasal 104 ayat Mazmur pasal 3 104 ayat 1 sampai 3 ya. Ini adalah merupakan gambaran ya, mengajak kita untuk memuliakan Tuhan dengan penuh rasa syukur atas keunikan atau keindahan ciptaan Tuhan, alam semesta, tumbuh-tumbuhan, segala yang ada di bumi ini. Kita sangat kagum dan pantas memuliakan nama Tuhan. Dalam ayat-ayat ini ada penggambaran yang kuat mengenai kekuatan dan kebesaran Tuhan sebagai pencipta segala sesuatu. Kalau kita lihat dalam ayat 1, penulis memulai dengan pujian kepada Tuhan yang agung dan mengajak jiwa kita bersyukur ya, untuk melihat keindahan ciptaan Tuhan. Kemudian dalam ayat 2 dikatakan melanjutkan dengan menggambarkan bagaimana Tuhan ya mengenakan cahaya seperti jubah yang menunjukkan kemuliaan dan kedaulatannya dalam memastikan segala sesuatu berjalan sesuai dengan kehendaknya. Jadi semua berjalan sesuai dengan kehendaknya. Kemudian dalam ayat 3 dikatakan bahwa diungkapkan bahwa Tuhan menempatkan langit sebagai tabir ya, menunjukkan bahwa kuasa Tuhan atas alam semesta. Melalui gambaran-gambaran ini kita diingatkan akan posisi kita sebagai manusia yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan yang berkuasa. Jadi dengan penciptaan Tuhan, dengan keindahan alam, kita wajib memuliakan Tuhan dan menjunjung tinggi nama Tuhan atas segala ciptaannya yang begitu indah. Dan juga bahwa Tuhan menempatkan langit sebagai tabir menunjukkan bahwa kuasa Tuhan atas alam semesta. Jadi melalui gambaran-gambaran itu kita diingatkan
akan posisi kita sebagai manusia yang bergantung kepada Tuhan. Jadi dengan ciptaan Tuhan dan kita bergantung kepada Tuhan atas segala ciptaannya. Nah, kemudian kita masuk dalam ayat 13 sampai dengan 24. Ya. Apa makna? Nah, dalam Mazmur 104 ayat 13 sampai dengan 24, apa makna daripada pasal 104 ayat 13 sampai 24? Menggambarkan kekuasaan Tuhan sebagai pencipta yang memelihara dan mengatur seluruh ciptaannya. Dalam bagian ini kita melihat bagaimana Tuhan menyediakan kebutuhan untuk berbagai makhluk hidup dan memperlihatkan keagungan serta kebijaksanaannya dalam menciptakan dunia. Jadi Tuhan menciptakan dunia ini dan memberikan keajaiban kepada semua makhluk-makhluk hidup di dunia ini. Dalam ayat-ayat tersebut kita dapat melihat bahwa Tuhan memberikan air untuk mendukung kehidupan seperti yang tertulis dalam Mazmur 104 pasal 13 sampai dengan 14. Di mana membuat rumput tumbuh bagi hewan dan tumbuhan untuk diolah manusia. Tuhan memelihara semua ciptaan untuk burung dan hewan di hutan. Dalam Mazmur 104 ayat 24 menunjukkan betapa beraneka ragam karya Tuhan dan betapa besar kebijaksanaannya dalam segala hal yang Dia lakukan. Keseluruhan pasal ini mengajak kita untuk merenungkan kebesaran Tuhan dan kasih-Nya yang menyeluruh bagi semua makhluknya tanpa terkecuali. Itulah firman Tuhan. Begitu besar kasih setianya kepada semua makhluk ciptaannya. Dengan demikian wajib dan wajarlah segala puji bagi Tuhan dengan segala keagungan dan kebesarannya atas segala ciptaannya untuk dinikmati oleh manusia dan binatang, serta dengan kasih sayangnya yang tak terhingga memberikan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia, seperti air, tumbuh-tumbuhan yang dapat dikelola oleh manusia dalam mencukupi kehidupan sehari-hari. Ini dipatrikan umat manusia sebagai anak Allah melalui
kelahiran yang kedua kalinya, seperti pembicaraan atas Yesus dan Nikodemus dengan baptisan kudus untuk menjadi pewaris kerajaan surga yang telah didiami oleh Anak Manusia yang turun menjadi menyelamatkan dunia dengan ketetapan iman percaya pada Dia yang telah turun dari surga sebagai hidup yang kekal dengan kebangkitannya dan hidup yang kekal duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan satu-satunya manusia yang menjadi manusia yang pernah dari surga dan berada di surga adalah Yesus. Nah, kemudian ya, untuk menyikapi ini, maka kita yang sudah dipatrikan sebagai anak Allah yang sudah dilahirkan kedua kalinya wajib memuji dan memuliakan Allah sebagai pencipta alam semesta, dan kita selalu mengucap syukur atas kebaikan dan kasih karunia Tuhan dengan memberikan alam semesta, tumbuh-tumbuhan, air untuk dikelola oleh manusia. Maka demikian ayat hari ini, marilah kita selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan yang menjadi penyelamat dunia untuk memberikan jaminan hidup yang kekal dan sejati di The News of Jerusalem. Amin. Tuhan memberkati kita semua.